itu sama artinya. Kayak Mandarin. Iya. Jadi untuk mengetahui pronunciation itu salah satu caranya itu adalah melihat di kamus. Tapi bukan kamus-kamus yang bisa kita lihat tanpa kita dictionary yang bisa kita temukan di mana aja. Ini ada dictionary yang benar-benar aku rekomendasiin untuk membaca seperti ini. Misalnya kayak Oxford atau Longman. Nah, melihat atau yang satunya lagi Cambridge. Itu di situ ada simbol-simbol. Ini namanya phonetic symbol, yaitu cara pelafalan untuk bahasa Inggris. Simbol-simbol ini juga seperti kayak ini kan ada simbolnya, ini konsonan. Jadi vokal itu ada 5 jenis. Ada yang 5 jenis panjang, 7 jenis pendek. Kalau yang misalnya 5 jenis panjang itu contohnya ini. Kemudian ada juga seperti ini. Ini nih, jadi kalau di fonetik atau pelafalan bahasa Inggris tidak ada yang namanya melafalkan huruf itu O secara jelas. Jadi O-nya cuma separoh. Kalau misalnya dia simbolnya panjang seperti ini contohnya kayak born. Nah, ini kalau di fonetik itu bacanya gini. R ini bisa sound or soundless. Soundless itu tidak bersuara. Jadi kayak kita bisa ngomongnya born, tapi born juga nggak salah. Kalau jelas atau tidak jelas itu tergantung, dan itu keduanya benar. Kalau misalnya R-nya tidak dibaca jelas, itu biasanya British. Orang-orang di Inggris di sana itu mereka biasanya R itu tidak jelas. Jadi pakai born, I was born seperti itu. Tapi kalau misalnya tapi ada nadanya. Ya, mereka punya nada. Benar. Kalau misalnya di Inggris mereka kalau misalnya berbicara itu ada nadanya, tapi bukan berarti nada 1 2 3 itu, tapi intonasi. Itu lebih kepada intonasi. Sedangkan kalau di Amerika bilangnya born. Seperti kalau kita bilang kalau misalnya di British itu, di Inggris itu biasanya kalau ngomong good morning gitu. Tapi kalau misalnya di Amerika good morning gitu. R-nya jelas, lebih jelas seperti itu. Tapi kita lebih baik ikut yang Amerika itu ya. Sebenarnya tergantung aja, tergantung sama kita. Tapi biasanya Indonesia itu bagusnya kita nggak punya 2 aksen seperti itu. Misalnya kita tidak mengacu ke yang ini atau ini, karena itu kan jadi membentuk agar seperti itu. Padahal kita nggak perlu seperti itu, karena yang penting kalau yang kuncinya komunikasi. Dua-duanya jadi tahu. Ya, jadi begitu. Karena memang untuk fungsinya bahasa Inggris kan bahasa Inggris untuk Singapura sama penggunaan sama yang lain juga sudah beda. Iya, namanya Singlish, Singaporean English. Tapi jadi, kalau huruf U itu kan U ya. Tapi kalau di tengah-tengah dia kenapa beda A? Karena dalam fonetik simbolnya pun beda. Kalau misalnya ini, ya itu bisa dibaca begini, bisa dibaca begini, bisa dibaca begini. Kalau yang ini seperti di university. Nah, ini bukan pronounce-nya U, tapi ini kalau di fonetiknya seperti ini. U. Ini dibacanya tidak J. Ini Y. Kalau fonetik itu kita bilangnya Y. Kalau ini se. Ini se. Kalau untuk misalnya she itu pakainya ini she. Kalau misalnya di fonetik simbol ada tulisan seperti ini, itu berarti bacanya she, kayak sheep, she. Nah, itu di fonetik seperti ini. Terlihat seperti ini berarti ini cuma bacanya S sama I, si gitu. Kalau ini seperti yang dikata but. Jadinya bisa juga ini dibaca
Ininya bisa juga ini dibaca but. Ini yang seperti seperti kalau kita ngomong cup, but sama but perbedaannya adalah ketika kita berbicara. Kalau misalnya ini tidak terlalu keras penekanannya, misalnya I don't know him, but him, misalnya saya tidak tahu dia kecuali dia, gitu kan. But ini kan bisa tetapi, bisa kecuali. Nah, terus kalau ini but seperti dia menekankan pada sesuatu gitu. Jadi kita bilangnya but, tapi toke ya. Dua-duanya bisa dipakai. Kemudian kalau yang ini ya seperti yang ini. Ya kayak gitu. Jadi simbol-simbol seperti ini itu ada 26 jenis konsonan. Konsonan itu yang seperti p, b, m gitu. Ini kan b. Ini ne, ini b, ne. Ini b, t, se, p, r, ne, se, c nggak punya. Kita dalam bahasa Inggris itu nggak punya huruf C dalam fonetik. Ini kan fonetiknya dalam tanda baca. Yang ada adalah seperti ini. Ini seperti yang bacanya chin gitu. Dagu. Ininya itu kalau di fonetik simbol misalnya seperti ini. Jadi ada 26 konsonan, yaitu yang aku bilang tadi ini b, t, sama p, bla bla bla. Konsonan apa coba? Konsonan itu ya p. Ya. Konsonan adalah kata yang tidak bisa bersuara ya. Selain a, i, u, e, o ya. Nah, kalau misalnya alfabet biasa cuma a, i, u, e, o, kalau misalnya bahasa Inggris itu ada yaitu yang aku bilang 7 short vowel atau 7 vokal pendek, 5 long vowels, 5 vokal panjang. Nah, yang ini 4 vokal panjang. Apakah kalau misalnya dari pronunciation kan huruf U ya? Apa itu kalau huruf U di tengah itu pasti huruf bacanya? Enggak mesti. Bukan? Satu-satunya untuk baca lihat itu kamus. Kamus apa? Oxford boleh, Oxford seperti ini. Di mana-mana ada. Di toko buku pasti ada. Oxford. Indonesia susah. Oxford, Cambridge. Ada lagi satu. Sekarang ada yang jual? Ada banyak. Toko-toko buku itu. Aku nggak rekomen kalau misalnya Mbak beli kamus bahasa Inggris 10 juta kata. Itu autentifikasinya belum jelas ya. 1 miliar bahasa Inggris. Oh ada, nanti di absen. Oke, tenang aja. Sambil nanti nanya-nanya absennya. Makasih Mas. Ya seperti itu. Tadi kan kendalanya untuk pelafalan. Kita buat apa ngomong kita nggak tahu. Iya. Utamanya bukannya kita harus belajar gimana cara pelafalan. Iya. Pelafalan saya nggak bisa. Karena kalau kita belajar ini kan, kalau kita udah tahu cara gimana bacanya, kalau kita punya kesulitan, kita nggak tahu kata ini bacanya apa, kita bisa lihat kamus. Kemudian karena kita sudah tahu, jadi oh ini kan bacanya ini, oh berarti nanti tinggal ini. Nanti TTM minggu depan deh aku ajarin simbol-simbol ini. Mau ya ditambahin ini ya? Kita buat apa nggak? Kan kita di sini komunikasi untuk bisa ngomong. Kita tahu nulis, nggak bisa ulah hafalan percuma. Iya. Masalahnya memang harus dipakai. Kita susah semuanya. Tapi hafalan yang benar kita nggak pernah. Sama kayak aku kan kakek juga dia dulu tinggal di Kanada, jadi kalau kesulitan pakai bahasa Mandarin aku ngomong bahasa Inggris, tapi nanti dia nggak paham, dia tak tulis, dia baca baru paham. Jadi dari Kanada itu lulusan Oxford American University, dia tuh ngomong bahasa Inggris benar-benar aku kok aku nggak tahu pakai tulisan. Oh ya, tadi udah homonim, terus udah kayak gitu
Kalau sinonim persamaan ya kan?